Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Barasa, NPM 2140007, Prodi PGSD kelas D semester 3. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Pada video kali ini saya akan melakukan atau membuat penjelasan tentang perbedaan individual atau individual diferensial. Perbedaan individual adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualized interaction berbeda. Perbedaannya yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat minat yang menjadi proses pembelajaran perbedaan. Sejalan seperti kata Clotter Mason, kita tidak bisa memastikan buku yang mana akan mengatakan jiwa atau anak, lukisan atau komposisi mana yang memantik apresiasi seninya. Perbedaan kemampuan inteligensi, perhatian, pengamatan, ingatan, dan berpikir. Kemampuan adalah hal yang merupakan dalam diri kita, ada sejak lahir. Kemampuan yang ada pada diri manusia juga bisa disebut dengan potensi. Potensi yang ada pada manusia pada dasarnya masih bisa diasah. Kemampuan sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok, antara lain: yang pertama, kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan kemampuan berpikir. Yang kedua, kemampuan fisik merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menurut tenaga atau stamina berupa keterampilan, kekuatan, karakteristik serupa. B. Inteligensi. Inteligensi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli. Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut menginteligensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang suatu atau sudah bisa dipecahkan. Berbagai masalah. Tingkat inteligensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Inteligensi secara umum juga dapat dibentuk tugas keterampilannya dan kemampuan dan kecepatan kerja otak itu disebut juga dengan efektivitas kerja otak. Yang ketiga atau bagian C, pengamatan. Pengamatan ini adalah mengenal dunia luar dengan menggunakan alat indera. Menurut Wikipedia, pengamatan adalah cara pengenalan dunia melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Pengamatan merupakan alat yang bertugas melakukan penerimaan rangsang dari luar dirinya dengan melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, pembauan, pengecapan, dan membawanya dan mengecapnya. Modalitas pengamatan ada beberapa. Yang pertama, penglihatan terhadap bentuk adalah penglihatan terhadap objek yang berdimensi 2. Yang kedua, terhadap warna adalah penglihatan yang terhadap objek psikis dari warna yang menyangkut nilai-nilai psikolog dari warna. Yang ketiga, modalitas adalah kemampuan seseorang dan menyerap dapat terjadi melalui pandangan, pendengaran, atau melalui gerakan, pekerjaan, atau kontak langsung. Stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf ke otak. Asal stimulus adalah melalui objek, sehingga terjadilah suatu proses di otak, yaitu proses yang terjadi pada otak atau pusat kesadaranlah yang dinamakan proses psikolog. Yang keempat atau bagian D, yaitu perhatian. Perhatian ini adalah suatu modus atau fungsi
cara menggerakkannya, bentuk cara bergaulnya jiwa dengan bahan-bahan dalam medan tingkah laku. Menurut ahli yaitu Kenneth E. Anderson, perhatian ini adalah sebagai proses mental. Stimulus atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus itu lainnya melemah. Sifat-sifat perhatian. Yang pertama, perhatian spontan langsung dan perhatian paksaan. Perhatian spontan langsung adalah perhatian yang tidak disengaja dan individu senang terhadap objek yang diamati. Yang kedua, perhatian paksaan. Perhatian paksaan ini adalah perhatian yang disengaja dan individu merasa senang terhadap objek yang diamati. Yang kedua, perbedaan konsentratif dan distributif, yaitu adalah perhatian yang mengacu pada objek yang diamati. Yang ketiga, perhatian sempit dan perhatian yang bagian-bagiannya yaitu perhatian yang melekat pada suatu objek terbatas, perhatian yang terjadi terus-menerus, perhatian yang sembarangan. Di sini pengertian sembarangan itu adalah perhatian yang berpindah-pindah dari suatu objek ke objek lain dan tidak tahan lama. Yang ketiga, macam-macam perhatian. Macam-macam perhatian itu yang pertama menurut cara kerjanya, yaitu perhatian spontan, perhatian reflektif. Yang kedua, menurut intensitasnya. Kalau menurut intensis, perhatian tidak intensis menurut luasnya. Perhatikan terpencar menurut fluktuasinya atau fluktuasinya. Perbedaan statis. B. Perhatian dinamis. Di sini ada ingatan. Ingatan ini adalah memori yang berfungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan banyak dipelajari dalam psikolog kognitif dan ilmu syaraf. Berpikir. Selanjutnya yang berpikir ini adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu menimbang-nimbang dan dalam ingatan, yang artinya setiap manusia menggunakan akal budinya dalam menimbulkan kegiatan yang disebut berpikir, bukan pertimbangan maupun keputusan yang diambil. Pola berpikir secara sinkron adalah melihat konteks terjadinya dengan melihatnya beserta dengan peristiwa yang terjadi pada waktu berdekatan dan bersifat horizontal. Pada berpikir secara diakronik atau kronologis adalah melihat urutan kejadian dalam suatu peristiwa sejarah dengan melihatnya beserta dengan peristiwa yang terjadi pada waktu sebelum terjadinya, bersifat vertikal. Di sini ada perbedaan bakat-bakat khusus. Di sini pengertian bakat itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dari orang biasa. Pendapat lain mengatakan, pengertian bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan hasilnya yang sangat baik. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda bentuknya, sangat beragam, misalnya seperti bakat musik, melukis, dan sebagainya. Dalam hal bakat juga diperlukan beberapa faktor. Suatu bakat bisa cepat atau lambat dikembangkan apabila yang pertama, tingkat pendidikan yang didapatkan seseorang. Yang kedua, faktor lingkungan serta yang dapat mendukung bakat seseorang. Yang ketiga, struktur syaraf motorik yang baik. Yang keempat, motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya. Yang kedua, ada di sini bakat khusus. Bakat khusus ini adalah merupakan kemampuan atau potensi khusus yang hanya dimiliki orang-orang tertentu saja.
Beberapa contoh bakat khusus yang ada di dalam diri seseorang tertentu, misalnya bakat verbal. Bakat verbal ini yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau bentuk kata-kata. Di sini juga ada perbedaan minat, kemauan, hasrat, keinginan, perbedaan minat dan kemauan. Kemauan ini adalah kepada diri sendiri, memberikan kekuatan sangat besar. Sebuah kekuatan yang dimiliki setiap manusia membantunya menjadi seorang pemenang yang mengalahkan ego dan kemauan. Menjelaskan punya makna mendalam, arti sederhananya yaitu apa yang dimau. Anda bisa menafsirkan arti harfiah ini dengan banyak makna. Bagi Ani, kemauan atau mau lebih bermakna sebagai kesungguhan hati dalam mewujudkan impian melalui tindakan secara konsisten. Jelasnya berbeda dengan keinginan. Kemauan berbeda dengan keinginan. Jika kemauan diikuti dengan tidak nyata, keinginan adalah ketertarikan terhadap sesuatu, tapi tidak diikuti tindakan nyata. A ini memaparkan 4 perbedaan keinginan dan kemauan. Yang pertama, ada kesungguhan hati dalam kemauan. Sebaliknya, hal ini tidak didapatkan pada keinginan. Yang kedua, ada tindakan nyata dalam kemauan, sementara keinginannya yang ada hanya angan-angan semata. Kemampuan menghasilkan pencapaian sementara keinginan tak menghasilkan apa-apa karena tak ada tindakan. Yang keempat, ada semangat optimal dan kemauan, sedangkan dalam keinginan tetap ada semangat namun tak optimal. Yang ketiga, keinginan. Keinginan di sini adalah dorongan nafsu yang tertuju sesuatu benda tertentu atau yang konkret. Kebalikannya ialah kebencian yang dipraktekkan bisa menjadi kebiasaan. Yang keempat, hasrat. Di sini hasrat itu adalah keinginan yang dapat diulang-ulang. Paulhan Prancis mengelompokkan atau menggolongkan hasrat menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama adalah secara sederhana hasrat ini adalah keinginan hasrat bukan hanya sekedar keinginan untuk meraih hal-hal yang baik yang belum kita miliki, tetapi juga mencakup keinginan untuk mempertahankan segala kebaikan yang sudah kita miliki. Hasrat ini merupakan motivator bagi jiwa untuk melakukan suatu tindakan. Oke, selanjutnya perbedaan kondisi fisik dan jenis kelamin. Yang pertama, kondisi fisik.